Halo, Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Emil. Ya, Bu Nana, terima kasih sudah menghubungi saya kemarin Bu Nana. Ya. Baru bisa sekarang nih. Karena dari kemarin ini Bu, saya sibuk. Ya, sehingga baru bisa ketemu sekarang. Kemarin itu saya ada rapat komite, ya, pemilihan ketua komite itu sehingga tidak bisa melayani pertemuan dengan Bu Nana. Ya, mohon maaf Bu Nana. Tidak apa-apa Pak. Ya. Oke Bu Nana, apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Sesuai dengan permintaan Bu Nana, hari ini saya diminta oleh Bu Nana untuk mensupervisi kegiatan Bu Nana dalam praktek kucing. Ya. Kira-kira apa yang mau kita sepakati pada pagi hari ini Bu Nana? Terima kasih waktunya ya Bapak. Ya. Hari ini saya itu diminta tolong teman. Ini ada cara kucing ya Pak ya. Saya di sini berperan sebagai coach. Ya. Di sini nanti saya meminta Pak Emil sebagai supervisor saya menilai saya Bapak. Jadi untuk kedepannya apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, nanti saya tahu untuk perbaikan saya. Untuk kedepannya juga saya untuk memperbaiki diri saya seperti itu Bapak. Oke. Jadi tujuannya itu ya Bu Nana ya. Kalau boleh tahu dari 3 kompetensi inti coach, apa kira-kira yang akan Bu Nana minta tolong kepada saya untuk diobservasi? Oke, Bapak. Karena di antara 3 itu yaitu hadir secara penuh, terus kompetensi mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Di sini saya tekankan ke kompetensi mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot, Bapak. Oh, jadi 2 hal itu yang mau diamati. Iya, Bapak. Kira-kira kenapa atau apa alasan Bu Nana meminta saya mengamati 2 hal itu? Gini Bapak, untuk hadir secara penuh, insya Allah saya hadir secara penuh ya Bapak. Untuk mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot, di sini saya membutuhkan supervisor dari jenengan itu untuk perbaikan saya. Yang mana nanti saya mendengar secara aktif itu nanti saya akan menggali dari saya mendengarkan permasalahan-permasalahan dari coach saya akan mendengarkan secara aktif biar nantinya akan menemukan solusi-solusi coach saya yang akan menemukan solusi-solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi Bapak. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu jadi tidak masalah. Jadi 2 hal yang ingin saya amati pada kegiatan percakapan kucing yang nanti Bu Nana akan lakukan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Dalam kategori baik, kira-kira 2 kompetensi yang mau saya amati itu menurut Bu Nana, kategori baiknya bagaimana kira-kira yang Bu Nana harapkan nanti setelah dari kegiatan pengamatan saya ini? Menurut saya kategori baik itu nantinya saya dalam mendengarkan secara aktif, saya akhirnya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya, yang nantinya saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu berbobot dan bisa menemukan solusi-solusi apa dari permasalahan yang coach saya hadapi Bapak, seperti itu. Jadi coach saya harapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya membantunya. Memang ada kaitan yang sangat erat ya antara kompetensi mendengarkan ini dengan membuat pertanyaan berbobot, di mana biasanya kan seorang coach dari hasil pendengaran itu kan biasanya mencatat kata-kata kunci atau rangkuman, sehingga dari summarize yang dibuat itu menjadi bekal atau modal bagi seorang coach untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, saya rasa Bu Nana bisa nanti setelah ini langsung melaksanakan percakapan kucing, nanti temannya tolong dihubungi. Setelah itu saya akan mencoba melakukan pengamatan seobjektif mungkin ya. Tapi nanti kalau misalnya di dalam pengamatan saya itu ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan apa yang diperhatikan Bu Nana, tolong nanti kita bisa berdiskusi dengan prinsip saling membangun dan kemitraan. Itu Bu Nana ya. Terima kasih ya Bapak, karena itu memang harapan saya. Karena saya merasa ya ini karena masih awal-awal ya Bapak, makanya saya butuh jenengan untuk mengingatkan saya jika nantinya ada yang kurang atau apa yang harus saya perbaiki ke depannya agar lebih bagus lagi Bapak. Oke, Bu Nana, saya persilahkan dihubungi coachnya dan saya akan mengamati dari luar aktivitas sambil dengan coach.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nani. Bu Nani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Kira-kira di sini saya ingin bertanya dulu Pak, apa tujuan Pak Khalil memanggil saya di sini? Kira-kira apa? Begini Bu Nani, ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Nani, ingin saya cari solusinya terkait dengan rekan sejawat saya pada waktu pembelajaran itu sering terlambat masuk kelas dan tidak dilakukan hanya 1-2 kali. Yang oleh bersangkutan itu dilakukan berkali-kali di sekolah, sehingga membuat anak-anak ketika pembelajaran berlangsung itu anak-anak sering bertanya, Pak, Bu ini kemana? Nah itu saya sering menyampaikan yang masih belum datang seperti itu. Padahal sudah saya sampaikan ketika beliau itu datang, saya bilang kalau dicari siswa, cuman guru yang bersangkutan itu ya sudah nanti saya temui, saya ke kelas begitu. Baik, ternyata tujuannya kali ini yaitu Pak Khalid ada permasalahan dengan guru di sekolahnya Bapak, yaitu gurunya sering terlambat dicari siswa. Terima kasih ya Pak, itu permasalahan-permasalahan dari yang dihadapi Bapak ya. Sekarang kira-kira dari permasalahan-permasalahan itu kita lihat tindakan yang Bapak lakukan atau sekolah lakukan dengan teman rekan-rekan Bapak, apa yang dilakukan kepada ibu ini Bapak? Baik, saya sudah melakukan sering menanyakan kenapa ibu itu terlambat masuk sekolah. Padahal sudah sering kami tegur, Bu, sana punya jam pertama, kenapa sering terlambat? Tapi yang bersangkutan menyampaikan alasan. Alasannya itu kadang tidak masuk akal. Ya memang kalau sebagai ibu di rumah kan punya tanggung jawab juga. Namun harusnya bisa bagi waktu. Itu juga sudah saya sampaikan juga ke rekan sejawat yang lain. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh ibu ini juga sama sebenarnya dengan yang disiplin itu ibu satunya. Tapi beliau tidak terlambat. Kenapa ibu ini terlambat? Nah, mungkin karena kurang memanajemen waktu. Terima kasih. Berarti memang sudah dilakukan bertanya ya Pak dengan teman. Menurut Bapak setelah Bapak melakukan seperti itu, ternyata ibu ini masih melakukan itu terus tidak Pak? Masih Bu, tidak tidak langsung yang bersangkutan ini, ya besok saya ingin datang tepat waktu. Itu menyampaikan saat itu, ya Pak, saya besok akan datang tepat waktu. Tapi ketika besoknya dan besoknya lagi masih saja diulangi. Tidak hanya rekan sejawat saja yang menegur pada waktu itu. Kadang juga kepala sekolah itu melakukan teguran dengan memanggil ke ruang kepala sekolah. Oleh kepala sekolah sudah diperingati. Bahkan dalam rapat pun juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah, tolong ASN maupun non-ASN itu ketika masuk sekolah harus menunjukkan keteladanan, yaitu disiplin. Gimana kalau siswanya ingin disiplin tapi gurunya tidak bisa disiplin? Nah, seperti itu. Jadi tetap ya Pak, dengan ada pemanggilan kepala sekolah masih tetap. Di sini saya ingin menanyakan, kira-kira setelah ada pemanggil seperti itu, beliaunya tetap dipanggil kepala sekolah juga tetap. Rencana apa yang akan Bapak lakukan atau strategi apa yang akan Pak Khalil lakukan atau bersama teman-teman rekan-rekan itu dilakukan agar ibu ini nantinya menyadari kesalahan dan mungkin sesuai dengan apa yang sekolah inginkan seperti itu Bapak. Baik. Jadi sebelum saya sampaikan rencana apa yang akan saya lakukan dengan rekan-rekan sejawat yang lain, pertama saya ingin menyampaikan dulu Bu. Nah, rekan sejawat itu sudah sering menegur. Saya pun juga sering menegur. Nah, namun yang bersangkutan ini tetap saja. Nah, kemudian langkah yang akan kami ambil selain kami itu konsultasi dengan kepala sekolah, nanti akan memberikan masukan kepada kepala sekolah, yaitu dengan menyuruh atau memberikan masukan agar ketika yang bersangkutan dipanggil oleh kepala sekolah membuat surat pernyataan, di mana dalam surat pernyataan itu nanti
ada kesepakatan bahwa yang bersangkutan tidak akan terlambat ketika masuk sekolah. Sebelum jam 7 sudah berada di sekolah. Seperti itu. Rencananya berarti konsultasi dengan kepala sekolah dan membuat surat pernyataan untuk ibu ini lakukan ya Bapak. Menurut Pak Khalil, dari kejadian seperti ini kira-kira di sekolahnya Pak Khalil dengan kejadian seperti ini masih untuk kedisiplinan ibu ini kira-kira masih di tahap nilai berapa Bapak? Jadi kalau saya nilai di tahap 6. Nilai 6. Ya, di tahap 6. Nilai 6. Kira-kira dengan sudah melakukan strategi-strategi seperti ini yang diharapkan Pak Khalil bersama rekan guru atau sekolahnya Pak Khalil diharapkan ini akan nantinya bisa mencapai sampai angka berapa Bapak kira-kira? Ya tentunya di angka 10. Nanti yang diharapkan bisa sampai 10. Dari 6 sampai 10. Diharapkan nanti bisa 6, dari 6 ke 10 ya Bapak. Jika gini, bagaimana nantinya? Mungkin strategi yang sudah di Bapak dengan guru-guru rekan guru itu sudah disampaikan, yaitu konsultasi dengan kepala sekolah, surat pernyataan, membuat surat pernyataan. Bagaimana nantinya jika yang bersangkutan itu tetap Bapak? Apa kira-kira punya langkah-langkah strategi yang lain yang akan Bapak lakukan dengan rekan guru? Begitu? Jadi kami sebagai rekan sejawat di sekolah, nah sudah berupaya seperti tadi menegur, kemudian memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk membuatkan surat pernyataan kepada yang bersangkutan. Jika masih nanti tetap yang bersangkutan terlambat masuk sekolah, maka nanti yang akan mengambil kebijakan berikutnya kepala sekolah. Nah, seperti apa itu nanti kepala sekolah yang akan membuat kebijakan. Mungkin nanti bisa menyampaikan hal itu ke dinas maupun ke BKD. Itu jika memang yang bersangkutan akan tetap ya Pak. Di sini saya juga akan menanyakan kira-kira dari teman-teman Pak Khalil dengan Pak Khalil sendiri di sekolah itu, apakah Bapak juga sudah memberikan contoh kepada si ibu ini atau memberikan contoh kepada siswa-siswa yang lain lah untuk sebagai menjadi teladan untuk yang lain kira-kira apa sudah dilakukan Bapak? Baik, kami sebagai rekan sejawat di sekolah itu sudah melakukan contoh, yaitu dengan datang tepat waktu. Dari hari Senin sampai Sabtu itu sudah kami berikan contoh. Meskipun tidak semua guru bisa masuk tepat waktu, tapi saya sebagai guru yang mungkin penilaian kepala sekolah sering masuk tepat waktu. Nah itu saya melihat yang sering terlambat guru yang bersangkutan terus. Padahal yang lain meskipun ada yang terlambat tidak sering. Karena memang mungkin ada kesibukan atau kendala di rumah atau di perjalanan, saya memaklumi. Tapi yang bersangkutan ini tiap hari, tidak ada satu hari bisa datang tepat waktu. Nah, kemudian juga kadang imbasnya kepada siswa ketika ada jam pelajaran, guru itu yang seharusnya masuk kelas, namun dengan tidak adanya guru di kelas, siswa ini mengganggu kelas yang lain, di mana kelas lain ini sedang pelajaran berlangsung. Akhirnya terganggu karena ramai, sehingga guru piket pun kadang kewalahan. Sudah diberi tugas, tapi masih tetap ramai. Ya, karena gurunya itu tidak ada di dalam kelas. Berarti Pak Khalil bersama teman-teman memang sudah berusaha untuk memberikan contoh ya Bapak, untuk memberikan contoh. Kira-kira di sini saya ingin tanyakan, mulai kapan strategi jenengan ini akan diterapkan Bapak di sekolah? Atau ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah itu kira-kira sudah terlaksana atau masih mau dilaksanakan? Seperti itu Bapak. Untuk yang usulan kepada kepala sekolah membuatkan surat pernyataan untuk yang bersangkutan itu masih belum kami lakukan. Nah, akan kami lakukan nanti hari Senin besok akan kami lakukan ini, menemui kepala sekolah terus menyampaikan, Pak, ini yang bersangkutan ibu ini kenapa terlambat terus, padahal kami sudah sering menegur, Bapak pun juga sudah sering menegur kepada beliau, dan waktu rapat pun kadang disampaikan beliau ini tetap tidak sadar pada waktu itu. Nah, bagaimana Bapak kalau misalkan nanti ini pada waktu pertemuan ya Bu, ketika pertemuan nanti saya dengan kepala sekolah menyampaikan kalau buatkan surat pernyataan untuk yang bersangkutan. Nah, itu yang akan saya lakukan Bu, yaitu besok hari Senin. Berarti tindakan yang akan dilakukan adalah besok hari Senin dan langsung dieksekusi seperti itu ya Bapak.
Berarti untuk hari Senin Pak Khalil langsung mau menghadap ke kepala sekolah. Oke. Saya di sini tunggu rencana aksinya dari Pak Khalil yang mau menghadap ke kepala sekolah, yang mana nantinya saya di sini juga ingin mendengar curhatan dari Pak Khalil setelah melakukan tindakan ini, kira-kira apa kedepannya yang sudah baik dan belum, apa yang mungkin dari rencana-rencana ini Ibu itu tetap atau masih ada perubahan-perubahan. Nanti akan saya tunggu kedepannya seperti itu Bapak. Saya tunggu rencana aksinya dari jenengan. Mudah-mudahan ada perubahan seperti itu. Baik Ibu, nanti akan saya sampaikan terkait dengan hasilnya yang dilakukan oleh saya dengan pengamatan terhadap guru yang bersangkutan di sekolah. Oke. Terima kasih Bapak karena sudah mempercayakan jenengan sudah ada curhatan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada jenengan. Di sini jenengan sudah mempunyai etikat baik kepada temannya. Ada sebuah permasalahan di sekolah, yaitu ada ibu yang apalagi notabene sudah ASN ya Bapak, sudah ASN, tidak mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, bahkan dilihat di mata siswa ya, di mata siswa sudah sering terlambat. Sudah diingatkan berkali-kali dengan teman sejawat masih tetap sama. Di sini Bapak beretikat bagus untuk nantinya akan berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah, yang mana nantinya akan mempunyai usulan-usulan untuk membuatkan surat pernyataan kepada yang bersangkutan ya Bapak. Jika nanti yang bersangkutan tetap, berarti nanti akan diatasi kepala sekolah dengan mengambil keputusan-keputusan dari kepala sekolah. Di sini saya tunggu bagaimana ini rencana kedepannya Pak Khalil. Semoga nanti kucing hari ini dan apa yang dilakukan Pak Khalil kepada teman sejawatnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya tunggu kedepannya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Khalil sudah memberikan waktu kepada saya, sudah mempercayakan kepada saya. Lain waktu akan saya tunggu hasil atau kabarnya dari Pak Khalil tentang rencana aksi panjenengan Bapak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nano yang sudah membantu saya untuk mencari solusi. Nah, tadi sudah kita temukan solusinya, itu nanti akan saya lakukan di berikutnya. Seperti itu. Demikian ya dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih ya Pak Khalil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nana, tadi setelah saya melihat proses kucing yang dilakukan oleh Bu Nana dengan kucingnya Bu Nana tadi, kira-kira sekarang saya mau tanya dulu nih, gimana suasana hatinya Bu Nana setelah melakukan percakapan kucing tadi? Perasaan saya lega Bapak. Lega ya? Iya, awalnya itu gimana gitu Pak, iya. Karena merasa deg-degan, iya. tegang, semuanya bercampur jadi satu Pak. Jadian kita itu kan sebenarnya dalam rangka memberikan layanan coach itu memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi supaya kita bisa pembawaan itu lebih santai. Tapi terlepas dari itu semua, sesuai dengan permintaan Bu Nana barusan, saya kan diminta nih untuk mengobservasi kegiatan kucing Bu Nana dari aspek kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Sebelum saya masuk pada materi itu, saya ingin bertanya kepada Bu Nana, kira-kira apa yang sudah baik dipraktikkan dan yang belum baik dirasakan oleh Bu Nana dalam percakapan kucingnya tadi. Terima kasih Bapak. Yang setelah saya rasakan ya Pak, saya sudah lakukan itu yang baik dari percakapan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif. Saya di sini sudah mendengarkan keluh kesah dari coach saya sudah. Yang belum baik, menurut saya itu
membuat pertanyaan berbobot Bapak. Yang mana di sini sudah ada permasalahan dari coach saya tiba-tiba blank Bapak. Mau bertanya apa seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu hilang. Mau bertanya apa? Takut. Akhirnya takut pertanyaan-pertanyaan saya tidak bagus seperti itu Bapak. Kalau untuk mendengarkan secara aktif, insya Allah saya sudah hadir sepenuhnya. Saya menganggap sudah bagus. Saya mendengarkan curhatan-curhatan dari coach saya. Saya berusaha untuk mengumpulkan lah data-data. Tapi di sini saya merasa memang membuat pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan bagus, merangkai katanya Bapak, yang mungkin saya yang butuh belajar. Jadi sesuai dengan permintaan Bu Nana ya, ini nanti akan saya coba untuk memberikan pandangan seobjektif mungkin. Seperti yang saya sampaikan di awal, mohon nanti kalau misalnya pandangan saya itu ternyata salah karena sudah dilakukan, ternyata saya bilang belum dilakukan, nanti kita berdiskusi lebih lanjut Bu Nana ya. Gini, secara umum kalau menurut saya praktek kompetensi inti coach yang dilakukan oleh Bu Nana di dalam percakapan coaching barusan itu secara umum menurut saya secara pribadi itu sudah baik gitu ya, sudah baik. Tentu kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu hanya masalah proses waktu saja. Semakin banyak nanti kita berlatih gitu kan, mempraktekkan percakapan coaching baik dengan teman sejawat atau dengan keluarga di rumah, itu secara bertahap akan memperbaiki proses. Saya mulai dari yang pertama gitu ya. Kalau mendengarkan secara aktif, saya pikir Bu Nana tadi sudah mempraktikkan dengan baik, betul, karena saya lihat Bu Nana sudah berhasil mengungkapkan atau mencatatkan dan menyampaikan kepada coachnya tentang hal-hal penting, ya, statement-statement penting yang disampaikan oleh tadi coachnya itu. Apalagi hal kehadiran penuh. Tadi Bu Nana saya lihat sudah fokus ya, mengamati, mencatat. Gitu. Artinya dua potensi itu saya pikir sudah baiklah dari Bu Nana itu. Tinggal memang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu memang membutuhkan waktu latihan yang terus menerus. Kita latihan yang terus menerus dan konsisten. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Bu Nana itu pertanyaan dikatakan berbobot itu pertanyaan seperti apa? Nih Bapak, terima kasih ya Bapak. Menurut saya yang dikatakan pertanyaan berbobot itu dari permasalahan-permasalahannya sudah disampaikan coach saya itu, saya bisa menggali, membuat tanpa mengejas, menyalahkan atau mendiskriminasi seperti itu. Saya mengarahkan yang mana nantinya coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi atau solusi-solusi atas apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak. Jadi di sini yang saya merasa pertanyaan berbobot saya mungkin monoton. Saya masih mengikuti alur untuk bercerita, masih bertanya jawab seperti ini Bapak. Merangkai katanya saya merasa tadi ini kok seperti saya rasakan itu seperti bertanya jawab seperti teman, padahal saya kan harus menggali ya Bapak. Menggali bagaimana ini coach saya itu bisa berpikir atau berpandangan luas lah seperti itu. Misalkan tidak mendapat solusi seperti ini, saya punya solusi seperti ini. Ya sebenarnya tadi dari coach saya sudah bercerita panjang lebar. Akhirnya saya masukkan lagi ke ranah yang permasalahan ibu itu yang tidak disiplin. Tetapi pertanyaan saya rasakan memang belum bagus Bapak, seperti itu. Yang Bu Nana rasakan belum bagus gitu ya. Itu karena tadi saya sedikit menilai sih, pada saat Bu Nana melakukan percakapan coaching itu memang suasananya agak sedikit tegang gitu ya, agak sedikit tegang ya. Memang percakapan coaching ini adalah suatu percakapan yang unik karena suasananya harus dibangun atas dasar kemitraan ya. Suasana yang cair sehingga coach dalam mengajukan pertanyaan itu bisa lebih bermakna ya, dan kena terhadap permasalahan utama yang dialami oleh coach, sementara coach dapat menjawab pertanyaan itu dengan rasa optimis yang dengan memanfaatkan berbagai kompetensi yang dia miliki di dalamnya. Yang kedua, tadi saya mengamati dari
percakapan kucing Bu Nana itu sebenarnya menurut saya ya, nanti tolong dikonfirmasi kalau tidak sesuai. Sedikit perlu untuk memberikan apresiasi dari setiap jawaban yang disampaikan oleh kucing. Misalnya, wah Bapak luar biasa dalam kategori ini, Bapak sudah melakukan hal yang menurut saya maksimal, sehingga hanya perlu ditingkatkan dan diasah lagi ya. Perkataan-perkataan seperti itu, statement-statement seperti itu dari coach itu diperlukan, seorang coach memerlukan seperti itu supaya apa? Lebih menggugah, lebih menampakkan peran bahwa kita ini sebenarnya bermitra, bukan dalam kategori kamu coach, saya coach, kamu coach, kamu harus memposisikan di bawah, tidak seperti itu. Sehingga sekali lagi harapannya ke depan percakapan kucing itu memang harus lebih santai. Kira-kira Bu Nana pada kondisi yang barusan Bu Nana belum maksimal, menyusun katanya juga belum baik, apa langkah selanjutnya yang bisa Bu Nana lakukan untuk memperbaiki semua itu? Terima kasih ya Bapak. Iya, ternyata saya rasakan setelah saya flashback, ya inilah gunanya ya Bapak ya. Saya meminta jenengan karena kalau saya hanya mempraktekkan sendiri, saya kan merasa benar ya Bapak. Merasa benar, nggak tahu nanti ke depannya itu saya memperbaiki di sisi mana seperti itu. Iya, setelah ini saya menyadari Bapak, memang tadi Bapak menilai itu saya belum memberikan apresiasi. Yang mana saya harus membangun kemitraan dengan coach saya, yang mana harus menumbuhkan ya Pak, menumbuhkan semangat. Iya, saya tadi lupa Bapak untuk apresiasi belum. Oke, yang di sini nanti yang akan saya lakukan, nanti saya mungkin gini ya Bapak, saya akan melihat di YouTube tutorial, mungkin saya nanti akan sering melakukan latihan ya Bapak, apalagi nanti misalkan saya diminta tolong teman untuk teman saya ada kucing lah, saya menjadi coachnya, mungkin nanti akan saya tanggapi Bapak. Jadi saya nanti akan melihat tutorial, mungkin akan dengan rekan sejawat saya akan sering membaca di buku atau apa, biar saya bisa kedepannya itu bisa belajar lagi Bapak. Oh ini yang kurang, iya memang diapresiasi saya belum Bapak, tadi tidak muncul. Jadi memang Bu Nana di dalam praktek coach itu memang membutuhkan jam terbang dan pengalaman untuk bisa menjadi seorang coach profesional. Tadi saya setuju dan luar biasa Bu Nana mampu menghadirkan suasana yang solutif terhadap masalah Bu Nana sendiri. Misalnya kita menonton video-video coaching yang dilakukan oleh coach-coach profesional ya, membaca literatur yang ada tentang materi-materi coaching, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana potensi yang harus dimiliki. Itu merupakan solusi-solusi yang luar biasa yang Bu Nana sampaikan kepada saya hari ini. Selain dua hal itu, barangkali ada lain solusi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin dalam waktu dekat yang memang solusi saya itu ya Bapak ya. Okay. Saya mungkin melihat tutorial dan saya akan belajar banyak dengan selain membaca literasi, saya juga akan belajar dengan teman saya Bapak. Kebetulan ada teman saya yang memang sudah jam terbang agak tinggi. Yang mana itu kan mungkin kita sharing, kita belajar, apalagi kalau hanya tutorial mungkin melihat ya Bapak ya. Mungkin kalau dengan langsung seperti ini itu ternyata mengalir ya Bapak, lebih enak, lebih tidak tegang. Ya memang jujur tadi saya tegang Pak, tegang karena merasa bagaimana ya kalau saya tidak pas seperti itu Pak. Mungkin nanti kedepannya ya itu Bapak, itu dulu sementara melihat video-video tutorial, literasi saya juga saya tingkatkan, dan tidak lupa saya akan belajar langsung sama teman saya Bapak, karena kalau belajar langsung itu kan lebih enak. Teman saya kebetulan jam terbangnya sudah agak tinggi seperti itu Bapak. Oke, jadi Bu Nana menyadari ya bahwa di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu memang membutuhkan pengalaman yang panjang, praktek yang terus menerus. Saya berharap setelah ini Bu Nana bisa langsung mempraktekkan solusi-solusi yang Bu Nana tadi sampaikan, karena itu merupakan solusi yang merupakan salah satu jawaban dari apa yang Bu Nana rasakan hari ini, supaya apa? Supaya terjadi peningkatan kompetensi coach yang ada di dalam diri Bu Nana. Saya lain waktu kalau kita ada kesempatan lagi untuk berbicara, saya ingin melihat bagaimana progres
yang telah Bu Nana lakukan di dalam memperbaiki kompetensi inti coach itu. Baik, terima kasih Bu Nana. Saya berharap bisa segera ditindaklanjuti ya program tindak lanjutnya. Saya berharap juga bisa segera mendapatkan kabar bagaimana kelanjutan dari program Bu Nana yang akan diterapkan ini. Terima kasih. Barangkali ada dikonfirmasi sebelum ditutup Bu Nana? Konfirmasi sedikit nggih Bapak. Iya. Oh iya, terima kasih untuk waktunya dari Pak Emil sebagai supervisor saya. Nantinya juga saya akan meminta tolong jenengan lagi ya Bapak. Oke. Mungkin kalau saya dimintai tolong teman lagi itu Bapak harus bersedia ya Bapak ya. Baik. Karena ya iya Bapak, karena memang betul kata jenengan, coaching proses ini memang harus dibutuhkan jam terbang tinggi. Ya. Karena cuma sekali dua kali itu memang rasa deg-degan rasa ini nggak akan ngalir ya Bapak. Apalagi ini kita berpikir di situ masih langkah-langkah apa yang harus saya ini tadi Tirta kayaknya sudah apa belum seperti itu ya Bapak. Jadi saya mikir ini tanggung jawab sudah apa belum. Jadi takut terlewat, takut terskip apa yang belum. Jadi seperti itu ya. Memang saya akan belajar nantinya dan saya akan memberi tahu jenengan bagaimana kedepannya nanti saya akan berkabar dengan jenengan. Nanti jenengan juga akan harus siap ya Bapak kalau sewaktu-waktu saya melakukan coaching lagi, saya menjadi coach kepada teman saya. Nanti saya minta semoga ini yang dari catatan-catatan jenengan itu akan saya perbaiki ke depannya Bapak. Semoga saya ke depannya bisa lebih bagus lagi dan bisa menggiring coach saya mencarikan solusi-solusi yang bagus dan saya bisa meningkatkan kompetensi di membuat pertanyaan berbobot lebih bagus lagi Bapak. Oke, terima kasih. Itu ya Bu Nana, nanti kita bisa berjumpa lain waktu. Semoga masih ada kesempatan. Ya. Terima kasih. Saya akhiri Bu Nana. Selamat sudah melaksanakan aktivitas percakapan coaching dengan baik. Ada hal yang perlu diperbaiki, itu manusiawi biasa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil. Sama-sama. Mari Bu Nana.